Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di sesi penulisan karya ilmiah. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang outline dalam karya ilmiah khususnya outline proposal dan skripsi. Outline sangat diperlukan terutama bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi agar penyusunannya tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Baiklah, mari kita mulai materinya. Pada materi ini kita akan membahas tentang kegunaan outline, mengenal jenis penelitian, secara garis besar sebuah outline sama, tetapi pada bagian tertentu terutama metode penelitian akan berbeda sesuai dengan jenis penelitiannya. Kemudian kita akan membahas tentang penulisan outline untuk proposal dan skripsi berikut contohnya. Outline adalah rencana dasar atau kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan struktur dan isi dari sebuah karya ilmiah. Kegunaan dari outline ini yaitu untuk membantu mengorganisir dan merencanakan bagian-bagian utama yang akan disertakan dalam menyusun sebuah karya ilmiah seperti proposal atau skripsi. Outline sangat penting terutama bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi agar penyusunannya tidak melewati waktu alias molor. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui atau mengenai jenis-jenis penelitian, karena ini akan berpengaruh terhadap pembuatan outline yang disusun. Jenis penelitian pada umumnya terbagi menjadi 3 macam, yaitu jenis penelitian kuantitatif, jenis penelitian kualitatif, dan jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menghasilkan atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi, pengukuran. Sedangkan penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam dan interpretasi makna, umumnya menggunakan narasi yang lebih kompleks atau detail. Sedangkan penelitian pengembangan lebih fokus pada perancangan, pembuatan, dan pengujian produk atau sistem. Setelah kita tahu ketiga jenis penelitian, selanjutnya kita tentukan judul yang kita angkat masuk ke dalam jenis penelitian yang mana. Setelah kita tentukan barulah kita bisa membuat outline-nya. Berikut ini adalah contoh judul yang menggunakan penelitian kuantitatif. Judulnya yaitu pengaruh kualitas sistem dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna e-learning. Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner disebar ke responden. Coba perhatikan di bagian hasilnya nampak hasil analisis menggunakan SPSS. Contoh yang kedua yaitu judul yang menggunakan kualitatif. Judulnya Analisis dan Peningkatan Keamanan Cyber, Studi Kasus Ancaman dan Solusi dalam Lingkungan Digital. Penelitian ini mengungkap secara teori dan beberapa ahli yang diwawancarai. Bisanya di hasil penelitiannya menguraikan secara detail teori atau temuan-temuan dari hasil wawancara dengan informannya. Ketiga ini adalah contoh dengan jenis pengembangan. Jenis ini banyak digunakan oleh mahasiswa atau peneliti teknik, seperti judul yang terkait dengan pengembangan sistem. Dari ketiga jenis penelitian yaitu kuantitatif, kualitatif dan pengembangan, perbedaan yang mencolok pada bagian metode penelitian dan hasilnya. Outline proposal pada umumnya terdiri dari 3 bab penting yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka atau teori, dan metodologi penelitian. Tapi ada juga yang 4 yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka konsep dan hipotesis, serta metodologi. Susunan ini disesuaikan dengan panduan dari masing-masing kampus. Mari kita bahas satu persatu. Pada bab 1 atau bab pendahuluan, bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaatnya. Pada bagian latar belakang, berisi alasan mengapa masalah tersebut menarik untuk diangkat dan dijadikan topik penelitian dengan menyertakan bukti, data atau penelitian sebelumnya. Usahakan juga tampilkan kebaruan atau novelty-nya. Pada rumusan masalah berisi daftar permasalahan yang akan diangkat dalam penyusunan, biasanya menggunakan kalimat pertanyaan apakah, bagaimanakah, dan lain sebagainya. Pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka atau tinjauan teori, tinjauan pustaka berisi teori dasar terkait permasalahan atau judul yang diangkat. Isi atau subbab dari tinjauan pustaka disesuaikan dengan judul karya ilmiahnya atau kata kunci yang digunakan dalam judul. Pada bab ini juga umumnya terdapat kerangka pemikiran dan kajian penelitian terdahulu. Selanjutnya untuk bab 3 atau metodologi penelitian. Berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis. Isi dari bab ini disesuaikan dengan jenis penelitiannya yang menjelaskan bagaimana cara penelitiannya dilakukan. Juga berisi terkait dengan waktu atau timeline penelitiannya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh outline proposal berikut ini.
Setiap kampus tentunya mempunyai pedoman penyusunan proposal dan skripsi. Di dalam pedoman tersebut terdapat sistematika penulisan proposal dan skripsi sesuai dengan jenis penelitian kita gunakan sebagai acuan untuk membuat outline. Sebuah outline tentunya harus mengikuti sistematika penulisan yang berlaku. Setiap program studi mempunyai pedoman penulisan proposal atau skripsinya masing-masing. Contoh pada layar adalah sistematika penulisan proposal dan tugas akhir beberapa perguruan tinggi. Oleh karena itu outline yang kita buat perlu disesuaikan dengan sistematika yang berlaku di program studi dan juga sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan. Baiklah, setelah kita mengetahui sistematikanya, berikut ini adalah contoh sebuah outline proposal. Ini hanya sebuah contoh sederhana saja, kamu bisa membuat yang lebih baik lagi dari ini. Semakin detail uraiannya akan semakin jelas menggambarkan kerangka dari penelitian yang akan dilakukan. Misal di sini judulnya adalah pengembangan aplikasi Android sebagai media pembelajaran berbasis self-directed learning pada materi kewargaan digital di SMKN 2XYZ. Pada bab pendahuluan di bagian latar belakang, diuraikan mengenai pentingnya media pembelajaran berbasis self-directed learning. Juga untuk memperkuat ditambahkan data-data pendukung seperti data pengguna sistem operasi Android dan juga masalah yang muncul yaitu peserta didik sudah yang memiliki smartphone tetapi tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pada rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana pengembangan aplikasi Android sebagai media pembelajaran berbasis self-directed learning pada materi kewargaan digital di SMK Negeri 2XYZ. Dan bagaimana pengukuran tingkat kelayakan aplikasi Android sebagai media pembelajaran berbasis self-directed learning pada materi kewargaan digital di SMK Negeri 2XYZ. Pada bagian tujuan ini didasarkan pada pertanyaan masalah yang muncul, hanya bentuk kalimat pada tujuan bukan kalimat pertanyaan. Kemudian pada bagian manfaat dijelaskan untuk siapa saja dan apa manfaatnya. Pada bab tinjauan pustaka yang akan dibahas adalah poin-poin yang terkait dengan judul penelitiannya. Misalnya di sini akan diuraikan tentang aplikasi Android, media pembelajaran, metode pembelajaran, self-directed learning dan juga penelitian yang relevan. Pada bab metodologi dijelaskan jenis penelitian yang akan digunakan dengan penjelasan secara singkat bagaimana penelitian ini dilakukan. Untuk outline ini bisa berubah dan berkembang. Konsultasikan dengan dosen pembimbing. Setelah outline ini disepakati, langkah selanjutnya adalah mulai menulis dengan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti bagaimana teknik sitasi, pengutipan yang benar, mengurangi plagiarisme dan lain sebagaimana. Untuk teknik penulisan ini akan diuraikan pada video berikutnya. Itulah penjelasan tentang outline, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk menulis karya ilmiah yang berkualitas, sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.